guru-guru sing top saiki nginstruksi alumni kon milih pilpres ora kangenan. Mergo wah Pak Guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai orang dan itu sah. Aro'aita manitakula ilaharu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi aro'aita itu bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilaharu hawa. Artinya gini loh. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah waktu, itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji begolek duit, abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang blotok. Lho kula nganti sakniki sering njuk sepuro bojo kula, bukan karena saya inon tuh, karena tadi. Justru ketika saya menang, harus ada hatmun nafsi kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya, karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kalau biasa aja sepuro anak kula Hasan gitu biasa. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena ini hatmun nafsi apa? Hatmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi itu biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyon sewu keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Madinah, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kang Mustafa, nih orang itu Mustafa, undang jenggot, ada sing ngandong. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Madinah, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyon sewu ngikuti tren adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh di Madinah. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafazkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan. Orang lain salah kita pasti. Itu jenis Abdul Nafsi. Di sini disebut Abdul Ghodab apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi ya sudah. Akui kebaikan lawan, saling puji kata. Jika pilpres ini gak seru. Baru ujung-ujung di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun. Orang wes hok fitnah gak jelas. Sakit ini melok. Parah. Lho kula gak jenengan takoni ape sampai kula sowan teng mriki lho sampean. Sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat ini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi dulu ning dhuwur sing sirahe Mustafa pas sak sikil kuwi sowan. Tapi kula paling gak dieling-eling kan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Ling-elingan aku cek sopan. Nunggu ya sederajat. Terus soal takdir aku yang mulai itu takdir. Saja nih soalnya dijajal aku yang ngaji gak apa. Nak ke wani. Nak wani tak somasi. Iblis mulai. Tak keliru kabeh pancane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawaf. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinya sampai sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kemangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, jarane budak iki bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan ora pati priyayi. Kayak khas wong awam. Dadi bardahar iku dijine dikelmuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkul bahasa Arab sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai sen to ora? Coba. Sini saya juban-juban coba. Kowe juban diundang bupati terus mangan kok klamuti dijimu. Isen enggak? Coba. Oh, isen kan. Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh, isen enggak Mustafa isen RT padahal.
Darani kedungsangan kok ora tau. Mesti pakaian perhitungan. Malah bawa warak barang nek diundang bupati mangan sithik. Bahaya deh. Tapi bariku juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing di barang pantes sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Itu sudah akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti saya ke pasar. Enggak anak-anak terus. Selain niat hiburan terus. Jadi orang awam itu enak. Kalau celuk ketok itu biasa tempat. Biasa bisu-bisuan kanca-kanca biasa santai. Biling-bilingan nak kita awam. Wah, saya ke Joni aku takut kalau bawa minum tempat kalian. Dan itu unik. Uniknya tadi. Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh Nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar iki. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ora di santri tapi blojo dhewe. Allah itu pernah nyifati Nabi-Nya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang Rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong, wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Jadi Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa, kepengen sarapan dibeli rum disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah nggak ada yang saya pakai mangan sarapan? Buatan enten ya Rasul. Idan asumi satu tak poso. Ya santai aja. Kue tanya nyanyi. Gak regani wong mana? Lah kok dirego. Orang Nabi kelakuan kowe niku. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai ora. Jadi Nabi itu luar biasa. Terus Nabi itu ya rileks. Misalnya wis niat poso sunat ya syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir. Ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora sok ora religius istiqomah dalil ora ono Nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, itu kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Aku ora kelakuan Abdul Nafsi wa Abdul Hawa kan kabeh iki sing Abdul tenan piro? Piro sing Abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Ajak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ora abdu wa, kabeh wong ora abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul wes saya ingin ini, kena pas main WA gue eling sholat atau pas sholat eling WA. Saya gimana jawabannya? Ayo jawab itu. Ayo jawab itu sih. Kayak misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat eling ATM, apa pas ketelan mergo demi sholat. Jadi pas ngelebon ATM, Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja jawab. Yo saking takwam pangeran ngelebon ATM wis mlebu. Ya, orang buku nak nabi ini, Allahu Akbar langsung geredek nangis melayu di masjid. Lali nak ATM semut. Ana sing tau ngono, ayo tak jam keluarga iki. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM tak Abdul. Ayo, sing jago tenan khusuk lah ayo. Nek sing ra khusuk karo anu sing kowe. Apa kowe misale ATM mbok lebokno sonadzan.
Tetap buat terus nopo mulai. Zaman sahabat orang ana. Zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul baidan mujali sholati yaumil jum'ati fasau ila dzikri wadarul ba. Darul ba maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal. Itu satu-satunya aset yang ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel saja nih, paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno, mbok terus kira-kira. Kabeh sak sing ngaji ngono kabeh kelakuane. Oh, tak ulang pirang tahun, ada perkembangan. Ya tetap jupuk, biar kok tadi ulma loh. Tapi ojo terus no. Ben wiling-wilingan orang lakoni aro'aita manitakhuda ilahu. Lain Nabi Nabi Dawo Abu Hudu ila din ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-elek pangeran. Ya tadi logikanya tadi, darani pangeran mergo top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah, makanya disebut Abu Hudu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus ke protes, ya mungkin gue sak goblok-goblok wong mengerakno duit ATM.